بسم الله الرحمن الرحيم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita masih pada pembahasan keutamaan Al-Quranul Karim. Pada pertemuan sebelumnya kita telah memasuki bab dari pembahasan yang kedua, yaitu hadis-hadis yang sahih yang datang tentang keutamaan Al-Quranul Karim. Pada pertemuan sebelumnya, bab yang kita kaji bahwasannya Al-Quran sababu kathratil atba'. Al-Quran merupakan sebab kathratil atba', banyaknya pengikut. Dan juga sempat kita membaca tentang keutamaan Al-Quran, nuzulus sakinah warahmah lil Quran, turunnya sakinah dan rahmat terhadap Al-Quranul Karim. Itu terakhir. Faedah yang kita baca yang berkaitan dengan Al-Quran. Kita ulangi. Qala al-muallif, penulis buku ini mengatakan tentang keutamaan Al-Quranul Karim, nuzulus sakinah warahmah lil Quran, turunnya as-sakinah, ketenangan, warahmah, dan rahmat terhadap Al-Quran. Maknanya, seseorang yang membaca, mempelajari, mengkaji, mentadaburi Al-Quranul Karim, menghafal Al-Quranul Karim, mereka akan mendapatkan ketenangan dan akan mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Sebab yang demikian itu dikarenakan Al-Quran merupakan penarik, pembawa keberkahan serta pembawa ketenangan. Kata penulis buku ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, yang mana kaum tersebut membaca Al-Quran. Ada sekelompok orang ngumpul di masjid, aktivitas mereka yatluna kitab Allah, membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, aktivitas mereka saling mempelajari, saling mengkaji Al-Quran tersebut, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan juga mereka akan diliputi, akan dinaungi oleh rahmat, wa haffathumul malaikah, serta faedah yang berikutnya, mereka akan dinaungi oleh para malaikat, wa zakarahumullahu fi man indah, serta faedah yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut mereka di sisi para malaikat. Ini keutamaan bagi orang yang mau bermajelis, membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran,
mengkaji Al-Quran, memahami tafsirnya, fikihnya. Kata penulis buku ini, wa makna baitin min buyutillah, makna baitin min buyutillah. Qala al-Munawi, berkata al-Munawi, ay masjid. Makna ucapan Rasul, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah. Maknanya tidaklah suatu kaum berkumpul di masjid. Wa ulhiqa bihi nahu madrasatin wa ribatin. Ya. Dan digolongkan juga semakna dengan masjid seperti sekolahan, madrasah. Ya, rumah tahfidz, pondok pesantren, kelas. Fattaqyid bil masjid ghalibiyun fala yu'mal bimafhumihi. Penyebutan pentakyitan dengan masjid itu mimbab ghalib. Ya. Keseringannya, kebanyakannya mereka zaman dahulu kalau mereka duduk bermajelis mengkaji, mereka itu di masjid. Namun tidak bisa difahami sebaliknya ya. Wasakinah huna at-tuma'nina wal waqar. Maksud turun as-sakinah yaitu ketenangan, kenyamanan. Seseorang ketika mempelajari Al-Quranul Karim, membaca Al-Quranul Karim, akan turun pada mereka ketenangan, kenyamanan, akan turun pada mereka rohah, rohatul bal wa rohatul sadar, fresh pikirannya, tenang pikirannya, dan juga tenang dadanya, lapang dadanya. Wa haffathumul malaika, dan yang disebutkan di sini diantaranya wa haffathumul malaika, malaikat akan menaungi mereka. Ai ahatu bihim, malaikat akan memberikan naungan kepada mereka. Wa zakarahumullahu fi man indah. Adapun makna ucapan Rasul bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut mereka di sisi para malaikat, ai asna alaihim fi man indah minal anbiya wa kiramil malaika. Maksudnya Allah Azza wa Jalla akan memuji mereka-mereka yang mempelajari Al-Quran, mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami makna, tafsirnya, kandungannya. Dipuji oleh Allah Azza wa Jalla di hadapan para nabi, di hadapan para malaikat. Wa ma'na yatadarasunahu. Adapun makna yatadarasunahu, qala al-Mubarakfuri. Berkata al-Mubarakfuri, at-tadarus qira'atu ba'dihim ala ba'din tasihan li alfadhihi wa kashfan li ma'anihi, qalahu Ibnul Malik. Kata al-Mubarakfuri, makna yatadarasunahu bainahum, itu maknanya at-tadarus, tadarus, saling mempelajari, itu maknanya sebagian mereka membacakan bacaan Al-Quran kepada sebagian yang lain. Tasihan li alfadhihi, dengan membenarkan lafaz-lafaznya tadi, memperbaiki lafaz makhraj yang diucapkan, satu sama lain saling menyimak. Dan juga au kashfan lima'anihi, masuk juga makna yatadarasunahu bainahum kashfan lima'anihi, yaitu tatkala seseorang menjelaskan makna-maknanya. Sehingga sabda Rasul menyebutkan wa yatadarasunahu bainahum itu mencakup mengkaji, mempelajari cara membacanya, bagaimana tajwidnya, bagaimana makhrajnya, dan mencakup memahami makna, kandungan, tafsirnya, fikihnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Malik. Jelas ya? Sehingga seseorang yang duduk di majelis ilmu, duduk di majelis Al-Quran, dia mempelajari tajwid, mempelajari makhrajnya, dia menghafalnya, disimai oleh seorang guru, ditalkin, masuk dalam keutamaan sabda Rasul alaihi salatu wassalam ini tadi. Juga masuk dalam keutamaan yang disebutkan oleh Rasul adalah orang-orang yang ketika dia membaca Al-Quran, dia berupaya untuk tadabbur, minta penjelasan kepada orang lain, duduk di majelis tafsir, mengkaji maknanya, masuk dalam keutamaan yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Qala an-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ini antum sudah punya buku ini? Ya enggak? Yang enggak punya buku siapa? Yang bawa saja. Yang di sekarang yang lagi dibawa bukunya. Hah? Yang sekarang bawa buku. Yang sekarang.
Aiman? Nah, punya azam. Punya azam. Siapa lagi? Tunjuk tangan. Yang punya siapa? Yang sekarang ini, sekarang. Hah? Ya, sudah. Yang Aiman, Azam, si Zakir nama antumnya, Zakir duduk, yang lain berdiri. Antum kan udah mau masuk pondok, udah tahu jadwal belajar, yang lain berdiri. Antum mana bukunya? Ada di pucuk. Yang sekarang anak tanya. Berarti kan belum siap belajar. Berdiri lah, silakan berdiri. Udah lama nggak berdiri. Hampir berapa? Berapa lama nggak berdiri? Ramadan. Iya enggak? Iya enggak? Udah lama enggak push up kan? Antum pengen berdiri atau push up? Push up 20. Ambil posisi itu. Udah lama Ramadan enggak berdiri, enggak push up. Kemarin libur lebaran supaya turun kolesterol antum 20 kali. Ya. Udah enggak terlatih lagi push up karena mau libur dah. Enggak mahir lagi dia, ngos-ngosan. Ya enggak? Nah, olahraga pun karena enggak dilatih, susah kan, terasa capek. Begitulah ilmu. Ya, kalau enggak dilatih, lupa antum. Ya. Normal pelajaran Ustadz Abu Jarir, pelajaran Ana, sudah normal. Ya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Berkata al-Imam An-Nawawi, fi hadza dalilun li fadl ijtima' ala tilawatil Qur'ani fil masjid. Pada hadis ini terdapat dalil tentang keutamaan ijtima', keutamaan berkumpul untuk membaca Al-Qur'an di masjid. Ya. Hadis yang mana? Hadis Abu Hurairah tadi. Siapa yang hafal hadis Abu Hurairah tadi? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Siapa yang hafal? Ayo. Siapa yang hafal? Abid hafal? Siapa yang sudah pernah hafalan Arba'in ini? Siapa Ustaz Abu Jarir yang sudah hafal Arba'in? Abid, berarti bisa hafal setoran. Nggak bisa push up lagi. Ini hadis ada di hadis Arba'in. Lupa. Aiman. Hadis yang seperti ini antum harus hafal. Ya. Enggak ditahu di merojaan semuanya. Enggak tahu push up. Kemudian Al-Quran syafi'un au khasmun mujadilun. Al-Quran adalah syafi', pemberi syafaat, bisa memberikan syafaat. Au khasmun mujadil, atau Al-Quran ya, sebagai khasmun mujadil, lawan musuh yang siap mendebat. Maksud dalam bab ini, Al-Quran itu bisa saja nanti membela kita, dan bisa saja sebaliknya, Al-Quran akan menjadi musuh bagi kita. Nabi SAW mengatakan, Al-Quranu
hujjatul laka aw 'alaika. Al-Qur'an itu bisa menjadi hujjah yang membela engkau, atau 'alaika menjadi hujjah yang akan menghantam engkau. Itu yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika antum mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya, maka Al-Quran akan membela antum nanti di hari kiamat. Namun ketika antum berpaling dari Al-Quran, atau antum mengetahui Al-Quran tersebut, antum tidak mengamalkannya, maka Al-Quran akan menjadi penghujat antum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. An Jabir radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, Al-Qur'anu syafi'un musyaffa'un. Al-Qur'an adalah syafi', pemberi syafaat, musyaffa' yang diizinkan memberi syafaat oleh Allah azza wa jalla. Wa mahilun wa musaddiqun. Al-Qur'an itu adalah mahil, musaddiq. Mahil itu maknanya khasmun mujadil, musuh. Yang akan mendebat dia, menghantam dia. Musaddiq akan membenarkan segala sesuatu keburukan-keburukan tersebut. Maknanya apa? Akan menjadi saksi Al-Quran tersebut. Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Siapa yang menjadikan Al-Quran berada di depannya dia, maka Al-Quran akan membawa dia ke surga. Wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Siapa yang menjadikan Al-Quran di belakang, maka Al-Quran akan menggeret dia ke dalam nerakanya Allah azza wa jalla. Qala Ibnul Athir, berkata Al-Imam Ibnul Athir, mahilun ay khasmun mujadilun musaddiqun. Mananya musuh. Wa qila sa' musaddiq. Wa qala ya'ni anna man ittaba'ahu wa 'amila bima fi fa innahu syafi'un lahu maqbulus syafa'ah. Maknanya, siapa yang mengikuti Al-Qur'an, dia mengamalkan Al-Qur'an, maka Al-Qur'an akan menjadi pemberi syafaat bagi dia di hari kiamat, sehingga syafaatnya bisa diterima. Wa musaddiqun alaihi, juga Al-Qur'an mahilul musaddiq, ai fima yurfa' min masawihi idza tarakal amal bihi. Al-Qur'an akan membenarkan, ya, akan mengiyakan segala sesuatu keburukan yang diangkat, yang akan dihadapkan kepada dia tatkala dia meninggalkan pengamalan terhadap Al-Qur'an. Wa qala Al-Munawi rahimahullahu taala, berkata Al-Munawi rahimahullahu taala, li'annahu al-qanun alladhi tustanadu ilaihi sunnah wal ijma' wal qiyas. Dikarenakan Al-Quran adalah aturan, undang-undang yang padanya lah bersandar sunnah Rasulullah SAW, ijma' para ulama, dan juga qiyas itu bersandar pada Al-Quran. Faman lam yaj'alhu imamahu, barang siapa yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai imamnya dia, faqad bana ala ghairi asasin fanhara bihi fi nari jahannam, maka berarti orang tersebut telah membangun suatu prinsip yang tidak di atas suatu pondasi. Fanhara bihi fi nari jahannam, orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai imamnya dia, panutan dia, maka lambat laun orang tersebut akan tergelincir, terjerumus ke dalam neraka jahanam. Wakil, ada yang menyatakan maknahu man syahida 'alal Qur'an bitaksir wa tadhi' fa huwa finnar. Maknanya siapa yang disaksikan, diiyakan oleh Al-Qur'an, dia sebagai orang yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan penyanyian dalam hidupnya, maka fa huwa finnar, maka dia akan diancam dengan neraka oleh Allah azza wajalla. Tadi makna sabda Rasul alaihi salatu wasallam, Al-Qur'an hujjatun laka aw 'alaika. Al-Qur'an itu akan menjadi pembela antum nanti di hari kiamat, atau akan menjadi penghujat
bagi antum nanti di hari kiamat. Difahami? Ya, jangan malas-malas untuk belajar Al-Qur'anul Karim. Ya. Naktafi bihadzal qadar.